kan dipegang tuh gambarnya, di prestasi di depan kan, dipegang sama dosennya. Ini karya yang ke 4.500 yang pernah saya lihat di dunia. Terus kalau jelek ya udah dibuang di depan teman-teman lu. Iya. Dilempar gitu aja. Lu jadi lu bayangin lu diri lu jadi cicak. Oke, Pal. Gue pengen nanya lebih lanjut nih tentang gue, soalnya tertarik juga sih karena sebelumnya gue juga udah pernah wawancarin temen gue ini dan temen lu juga pasti kan. Lu kenal Angga dari DKV Animasi Binus. Nah, gue pengen tahu nih, tolong dong ngasih tahu nih ke teman-teman yang lagi nonton. Pasti dia penasaran nih, yang lagi nonton pasti penasaran banget apa sih itu pendidikan seni rupa kan. Dan sebelumnya juga lu udah jelasin nih pendidikan seni rupa tuh kayak gimana. Dia mempelajarin basic gambar. Terus dia juga istilahnya di jurusan lu nih khususnya, lu pengen apa istilahnya, outputnya lu jadi pengajar gitu. Nah, lu pengen tahu dong, gambaran real lu tuh gimana sih di jurusan lu sendiri? Gambaran realnya gimana ya? Sebenarnya nggak jauh beda sama yang gue jelasin tadi sih. Jadi misalkan matkul lukis. Jadi ya udah gue buat gimana basicnya. Jadi basic pengajaran lukis itu gimana, dari mulai seniman-seniman lukis itu siapa aja. Terus, jadi lu sejarahnya juga? Sejarahnya juga. Jadi jadi buat kalian nih, kalau misalkan mau masuk ke khususnya di kayak dia nih pendidikan seni rupa, lu tuh yang nggak suka sejarah, lu harus belajar lagi nih. Harus belajar lagi. Jadi lu ngafalin lagi ya? Ada sejarah seni rupa, ada mata kuliah sejarah seni rupa. Itu membahas kayak seni rupa lampau, seni rupa modern. Terus misalkan tadi kayak lukis, aliran lukis, ada kubisme, ada impresionis. Kubisme bukan makanan ya? Ada impresionisme, ada ekspresionisme. Nah, itu tadi pelajarin semua. Terus kayak patung, basic patung gimana, terus alat-alat yang digunakan buat patung itu gimana, terus teknik-teknik patung gimana. Nah, itu ntar dipelajari. Tanah liat juga dibedain. Tanah liat ada juga. Jadi tanah liat yang buat patung sama yang buat keramik itu beda, coy. Jadi beda. Itu ada mata kuliahnya. Oh, berarti ini khusus banget nih buat orang-orang yang kayak anjir gue suka banget passion di gambar, passion di seni lah pokoknya. Passion di seni. Terus lu kayak pengen tahu nih sejarahnya, pengen tahu lebih dalam, dan lu juga kayak tertarik gitulah jadi hobi lu, dan lu mungkin dari sekarang mungkin ada yang udah menghasilkan kali ya, dan ingin meneruskan lagi ya, lu bisa masuk ke pendidikan seni rupa. Kayak misalkan contohnya lu dari SMK kayu nih, kan ada tuh SMK yang jurusan kayu. Nah, itu lu ntar bisa dikembangin lagi di situ. Jadi lu mata kuliah kayu udah dapet di SMA, bisa dikembangin di perkuliahan. Terus kalau bisa ya jadi usaha gitu. Emang ada kayu-kayu juga di situ? Ada kayu. Jadi mata kuliah gue ada kayu juga, ada labnya. Ada labnya? Jadi diajarin tuh gimana caranya buat ukiran. Kayak di pintu-pintu tuh. Oh, pintu-pintu lu pelajarin juga? Itu dipelajarin juga. Tebalannya gitu-gitu. Tebalannya berapa, terus gambar ukirannya itu model apa. Itu ukirannya dari ukiran mana. Itu dipelajarin juga. Nah, lu pasti baru tahu kan istilahnya. Wah, ternyata sampai sedetail itu ya. Sampai sedetail itu. Jadi sebenarnya seni itu enggak cuma gambar-gambar doang. Berarti lu jago dong lu. Nih, kayu-kayu ini nih. Iya. Iya, lu jago dong. Ya enggak gitu juga. Oh, enggak gitu juga. Tapi ada nggak sih lukis-lukis di kayu gitu, ada nggak? Lukis di kayu ada. Lebih ke ini mix media sih. Masuknya mix media. Jadi lu mau lukis gitu di kayu, mau lukis di tembok, mau lukis di tong-tong besi, itu maksudnya mix media sih. Mix media. Jadi menggambar tanpa kanvas, tanpa kertas. Nah, nih Pal, di kuliah lu kan tadi lu udah jelasin ngapain aja lu, kayak nggak cuma gambar doang. Terus mata kuliah juga lu kasih tahu. Nah, gue pengen tahu sih dari mata kuliah yang lu pelajari nih, itu menurut lu sulit nggak sih? Kalau menurut gue sih ada beberapa yang sulit ya. Sulit. Contohnya itu apa? Patung itu lumayan sulit. Karena pertama waktu. Emang patungnya kan kalau kemarin gua itu 1 meter. Waduh. Jadi buat 1 meter, nah itu dipajang di kampus. Nah, terus itu patungnya pakai bata ringan. Kalau lu tau yang buat rumah tuh, buat bata putih. Konblok itu dipahat, coy. Itu dipahat. Lu tinggiin dulu gitu terus baru dipahat. Jadi gua tinggiin dulu. Jadi susunan batunya tuh di semen. Jadi sebelum di semen tuh disusun dulu tuh batunya tuh. Nah, sampai 1 meter, terus di skate, dipahat.
Waduh. Bisa pakai gergaji, bisa pakai gerinda yang Kalau tiba-tiba ada yang patah di tengah jalan, ulang lagi dong itu. ya udah. Ditambal sih pakai Tapi- semen. Kalau pahat kayu juga ada berarti. Ada pakai juga ada. Tapi menurut lu yang paling sulit itu? Paling sulit menurut gua patung. Patung. Wah, Kalau kayu sih nggak terlalu sih menurut gua ya. Ini menurut gua. berarti tantangannya ada juga ya? Tantangannya ada juga. Nah. Terus sama ini kalau buat jurusan gue tuh pertama kan waktu ya. Yang Waktu. kedua tuh jam tidur. Jam tidur lu tuh berkurang banget Karena lu karena Banyak tugas nih? Pertama ya banyak tugas. Nah. Terus yang kedua satu tugas nggak bisa lu kerjain dalam satu hari. Kecuali lu emang Jago kuat ya? banget. Lu emang Jago kuat. Lu emang jago lu baru bisa selesai satu hari. Kayak lukis nggak bisa kan dalam satu hari. karena lu Apalagi harus lukisnya gede. imajinasi. Pertama imajinasi, terus kerapian juga kan. Iya Terus sih. kalau udah ngantuk kan biasanya Wah, mau pusing tuh kalau udah garis-garisnya udah nggak lurus. Nah itu udah ngablu ya. udah ngablu, udah blur dah. Tapi sebenarnya kalau seni rupa itu lu banyakan di kelas apa di luar sih? Kayak misalkan lu dosen lu tuh ngomong doang atau lu lebih banyakan dosen lu cuma ngomong 15 menit, 20 menit sih. Oh, gitu. Jadi pertama tuh dosen ngomong dulu. Jadi ngejelasin materinya gimana, terus ini gimana. Nanti pas eksekusi, biasanya minggu ketiga awal perkuliahan sih. Baru tuh. Ketiga atau nggak minggu kedua itu biasanya udah dikasih tugas. Nah itu juga dipantau tuh sama dosennya. Misalkan kayak gue patung tadi kan. Jadi gue dua minggu atau 3 minggu tuh buat desain. Buat desain gimana pelajari yang estetik gimana. Terus gue konsul ke dosen. Ini gimana kalau udah ACC nanti kan dibuat patung tuh. Nah itu juga dipantau tuh. Terus diajarin caranya, lu kalau mau gak buat bunderan, nah itu motongnya harus dari sini, nah itu diajarin. Oh, ada Jadi tekniknya ya? nggak dilepas gitu aja. Lu dijelasin dosen gini-gini, ya udah lu buat patung enggak. Tetap bakal dijelasin. Berarti dosen lu tetap tanggung jawab Tetap ya? tanggung jawab. Tetap tanggung Jadi jawab. udah suka-suka lu dah mau Jadi diapain nggak dilepasin. Wah, sabi juga sih. Tapi menurut gua asik sih jurusan ini. Nah ini soalnya gini ya, karena gue pengen ini nih Pak, sebenarnya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton nih khususnya, atau teman-teman SMA ataupun SMK nih yang emang lagi tertarik banget sama yang namanya seni rupa, lu bisa juga masuk ke pendidikannya ya. Pendidikan. Walaupun memang pendidikan ini outputnya itu lebih banyak ke mengajar, lu jadi seorang pengajar, tapi bisa juga lu berkarya di nggak jadi pengajar kan? Bisa nggak jadi pengajar bisa, karena yang udah lu pelajarin tuh basic seni yang ini yang biasa dipakai tetap berguna. Lu jadi seniman nanti Lu ujung-ujungnya jadi kan? seniman bisa. Lu jadi seniman bisa, lu jadi tenaga pengajar juga bisa. Nah makanya ini gue pengen sih sebenarnya konten ini tuh biar menyadarkan teman-teman di sana sih Pak, menurut gue. Jadi gue tuh pengen nggak ada yang mikir gue salah jurusan gitu loh. Makanya gue pengen banget ngupas lebih dalam nih. Makanya di yang sekarang ini gue pengen bahas nih bener sampai ke detail-detailnya banyak. Kita buka. Iya kita buka karena apa yang lu baca di mungkin di website ya atau mungkin lu cari di tempat lain ya gue nggak tahu ya. Karena menurut gue tuh masih ada yang kurang gitu loh dari apa istilahnya share edukasi atau share pengetahuan tuh masih kayak kurang lengkap gitu menurut gue. Nah gue pengen di sini tuh bisa menciptakan edukasi dan bisa memberikan manfaat buat yang emang lagi nyari jurusan di bidang seni rupa. Nah kalau lu kan tadi lu bilang kalau gambar buat patung tuh nggak bisa kan yang namanya cuma sehari Nggak gitu. bisa. Nah, cara lu bisa dapet imajinasi gimana? Kalau di SMA mungkin lu kalau di SMA nih ya, kalau misalkan lu ngerjain tugas apa gimana ya, lu kan pasti nyontek kan ya? Karena gue bukannya menuduh kalian nyontek atau gimana, tapi rata-rata dinamika SMA tuh yang liar. Ya begitulah. Nyontek, kerjain di pagi hari. Nah, kalau di kuliah kan pasti dinamikanya beda dong. Beda. Jadi lu kalau masuk seni tuh dosen misalkan nemu lu garap kan ada yang namanya nirmana tuh. Nirmana apa sih? Nanti bakal gue jelasin. Oh, ntar dijelasin. Nanti bakal gue jelasin. Oke. Jadi kayak contohnya nirmana tuh kayak bidang-bidang gitu buat komposisi warna, cara komposisi warna yang benar, terus warnanya kan ada jenis-jenisnya tuh. Gimana caranya lu dapat warna primer? Primer tuh tiga warna ya, merah, biru, kuning itu warna primer. Nah, primer tuh maksudnya? Primer tuh warna dasar. Warna dasar. Berarti yang bisa warna cuma 3 doang. Warna tuh dasarnya cuma 3 doang. Oh, sama hitam yang putih. Oh, 5. Nah, jadi 4 warna itu sama hitam itu bisa ngasilin warna-warna lain.
Kayak lo hijau, lo dari kuning sama biru jadi hijau. Lo nyari ungu tuh merah sama biru. Nah itu. Nah terus Nirmana itu juga bisa ngolah desain. Jadi gimana desain lo main bentuk segitiga, main bentuk kotak, main bentuk bundar. Nah itu bisa simetris, bisa komposisinya bisa pas, bisa enak. Nah itu caranya dari Nirmana itu. Terus buat nyontek tadi ya. Nah kalau Nirmana itu sama dosen gue ya, ada yang garapannya sama, ada yang bikinnya sama, nggak di ACC. Lo harus ngulang. Maksudnya bikin sama temen lu gitu sama? Iya. Jadi lu nggak bisa saling mencontek, lu nggak bisa saling, gue liat punya lu dong, oh punya lu kayak gini, ya udah gue contek ya. Warna ini ntar gue bedain, nggak bisa. Tapi kalau temen lu ada yang nyontek dari internet gimana? Kalau nyontek dari internet biasanya di ini sih, di komen sama dosennya. Aduh. Nah, iya. Mulai dari mana? Ini aja nih. Jadi kalau tadi kan lu udah bahas nih. Nah, nggak bisa nyontek berarti kan? Sama sesama teman lu nggak bisa nyontek. Nah, tapi kalau misalkan lu nih nyontek dari internet gitu. Jadi gini, gue punya pengalaman ya. Ini sama dosen gue emang udah dicap legend sih. Dicap legend. Apal tuh yang di website ya? Udah dicap legend banget itu. Jadi dia emang ngomennya pedes. Sakit banget, gitu. Sakit banget. Cuman dia di akhir pelajaran dia ngasih motivasi. Bagusnya gitu dia. Jadi gue pernah bikin emang ini sih, gue dari internet gue custom. Kalau sama tuh dia tahu. Oh dia tahu. Dia tahu. Jadi kalau sama tuh biasanya kan dipegang tuh gambarnya, di prestasi di depan kan, dipegang sama dosennya. Ini karya yang ke-4.500 yang pernah saya lihat di dunia. Terus kalau jelek ya udah dibuang di depan teman-teman lo. Iya. Dilempar gitu aja. Ini adalah karya yang bagus ya. Ya bagus untuk dibuang. Itu emang karyanya ini sih nggak niat dia. Nggak niat. Dari ngecatnya nggak niat, dari nguas-nguasnya juga nggak niat, nggak rapi. Nah itu biasanya di komen gitu. Jadi pertama lu nggak bisa nyontek, yang kedua lu harus rapi kan apa? Berarti dia apal banget ya? Apal banget, sampai segitunya. Emang udah senior sih namanya juga. Makanya dicap legend. Oh, makanya itu. Dia dicap legend. Berarti nih kalau buat lu semua nih yang emang masuk seni rupa nih kayak temen gua, mentalnya berarti harus kuat. Mental harus kuat. Berarti yang mental, yang kedua fisik karena emang lu lembur-lembur. Nah itu kan tadi lu kan bilang tuh dosen lu sampai kayak gitu ya. Terus lu nyari imajinasinya gimana? Paling lu custom ya, modif dari internet. Cara nyari inspirasi sebenarnya gampang sih. Lu misalkan lu buka internet atau buka Pinterest lah. Nah itu lu searching apa gitu. Misalkan gua mau nyari Nirmana nih. Ya udah gua searching Nirmana. Gua ngambil dari misalkan 6 sumber. 6 sumber. Oh ini sumber 1 gua suka di bagian ininya. Sumber 2 gue suka di bagian ininya, sumber 3 gue suka bagian ininya, sumber 4 gue suka ininya, 5, 6 gue suka salah satu bagian dari itunya. Terus gue gabungin tuh. Gue gabung jadi satu. Nah itu juga bisa jadi referensi. Oh bisa jadi. Jadi kalau misalkan lu udah mumet nih, gue mau bikin apa ya? Nah lu itu cari-cari aja inspirasi. Bisa, cari inspirasi. Jadi inspirasi itu nggak harus lu original dari internet. Lu tinggal copas di internet, lu gambar ulang. Itu sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke nyalin. Iya sih. Jadi jatuhnya bukan karya lu ya. Bukan karya lu sendiri. Iya sih. Benar juga sih. Jadi emang lebih baik kayak gitu sih. Lebih baik kayak gitu. Jadi yang dari inspirasi sendiri ya lebih baik kayak gitu. Lebih baik kayak gitu. Nah, tadi lu kan mau jelasin tentang Nirmana nih ya? Iya. Nirmana itu apa sih? Nirmana tuh kayak gimana ya? Jadi lu gimana mempelajari komposisi dari suatu bidang, bagaimana cara lu mempelajari warna, gimana caranya lu mempelajari estetik, lu mempelajari apakah itu bidangnya simetris apa enggak. Nah itu lu dipelajarin di Nirmana. Sebenarnya Nirmana tuh lebih ke dasar-dasar desain sih.
Oh, dasarnya banget. Dasar banget. Dasar dari Ini desain tuh dari Nirmana. Kalau anak-anak di sana, teman-teman di sana yang pengen belajar desain, berarti bisa Harus pelajarin belajar Nirmana. Nirmana. Berarti dasarnya banget tuh Nirmana. Pasti dapat. Seni Oh. pasti dapat Nirmana. Kalau misalkan nih anak SMA atau anak SMK nih pengen masuk jurusan lu, dia sebelumnya buat mempelajari Nirmana dulu berarti bagus ya? Bagus sih sebenarnya, bagus. Bagus ya. Bagus. Cuman buat pemahaman lebih lanjut, sebenarnya nggak apa-apa sih kita belajar dulu konsep-konsep Nirmana itu kayak gimana, gambar-gambar dasar itu kayak gimana. Itu emang penting sih. Soalnya emang gue juga dulu searching sih. Nih Nirmana ini apa ya? Nirmana ini kayak gimana ya? Soalnya itu ada model-modelnya. Ada Banyak Nirmana simetri, ada Nirmana yang bentuk-bentuknya apa? Dia nggak punya bentuk, jadi kayak apa namanya, awan-awan SpongeBob tuh. Nah itu tuh ada yang bentuk kayak gitu, ada yang pakai bidang segitiga bundar kayak gitu. Kayak gitu-gitulah. Nah, kan lu bilang tadi lulusannya kan nggak cuma jadi tenaga pengajar aja, Nggak cuma ya. jadi Walaupun lu SPD lah ya. SPD ya. Nah, lu tuh pengen jadi apa sih? Kira-kira lulusan lu tuh pengen jadi apa sih kira-kira? Kali ini buat gue sendiri ya. Kalau buat lu sendiri deh, Gue sebenarnya pengen jadi ilustrator sih. ilustrator. Gue pengen jadi ilustrator. Cuman kalau ada kesempatan buat ngajar, ada kesempatan jadi guru ya Nggak masalah. nggak masalah, gue ambil. Ambil semuanya aja. Bang, gue juga ilmu gue yang gue dapat di situ juga nggak cuman sedikit sih, tapi kan Iya. banyak. Iya sih. Oke, Pak. Nih, Cuman passion gue sekarang lebih ke ilustrasi. ilustrasi. Jadi Nah, mungkin kalau hmm, pengajar bisa jadi ngajar ilustrasi juga bisa kali. bisa. Kayak gitu. Ya lu bisa bikin ini sih. Ngajar kan nggak cuma kayak di sekolah aja Iya, kan. nggak Lu cuma bisa di bikin sekolah. private, bisa bikin apa ya, laboratorium sendiri lah ya buat lu ngajarin orang-orang. Mm-mm. Terus ada nggak sih sesuatu yang baru nih yang lu dapat dari jurusan lu itu sendiri? Sesuatu yang baru kayak, anjir nih gue baru nemuin di kuliah ternyata kayak gini ya. Gitu. Yang pertama tuh relasi dari luar Jawa, luar Jawa Tengah lah. Kan gue di Solo nih. Oh berarti relasi lu kuat gitu ya? Relasi lumayan. Pertama gara-gara pameran ya. Jadi kan kalau prodi seni rupa mau FKIP mau dari FSRD itu kan pasti ada pameran tuh. Mau pameran angkatan, mau pameran tahunan, itu kan biasanya ada. Jadi dari pameran itu tuh biasanya dapat relasi banyak, dapat kita ngundang ke univ lain, kita ngundang ke univ rupa lain. Jadi relasi seni rupa lu tuh ada di setiap univ. Gitu sih. Itu yang nggak gue dapet di SMA. Itu yang baru ya? Itu yang baru menurut gue. Kalau lingkungan lu mungkin budaya lu ada yang baru nggak sih? Lingkungan sih pasti baru ya. Lu kalau seni rupa kan udah pada tahu pastilah lingkungannya kayak gimana. Pokoknya ntar kita bahas lagi. Ya nanti kita bahas lah. Oke. Ya lingkungan seni rupa tuh agak keras bro. Keras ya. Keras bro. Ini Makanya lu harus keras ya. siap mental juga. Mental lu harus ditempa banget berarti ya. Terus enaknya di seni rupa tuh lu sama cutting lu yang udah lulus, yang angkatan 2000, 2008, 2007 itu lu kenal. Oh lu sering sowan gitu ya? Sering sowan. Mereka juga terbuka sama kita. Oh terbuka. Enakan di seni rupa tuh mainnya sistem kekeluargaan. Iya. Jadi kayak saling bantu lah ya. Iya. Biasanya gitu. Nah, tadi kan lu bilang tuh ada banyak relasi dan sebagainya. Ada nggak sih pengalaman seru tuh yang lu dapat dari kuliah lu selama ini? Entah lu mungkin diminta untuk chat di kafe mungkin, atau mungkin lu dapat pengalaman lu bisa ikut pameran dan lain sebagainya. Lu ada nggak sih pengalaman seru lu tuh? Ini pengalaman kampus ya? Ya kampus, entah lu di kampus, luar kampus nggak apa-apa, lu ceritain aja istilahnya. Jadi biar teman-teman nih terbuka kayak, oh ternyata kalau misalkan gue di pendidikan seni nih, gue jangan cuma di kampus misalkan, lu ada pengalaman di luar misalkan. Jadi mereka tuh bisa lebih explore lebih jauh gitu. Lu bisa ceritain aja. Jadi pertama tuh khusus di jurusan gua, di UNS ya khususnya, di FKIP itu ada pameran tahunan. Namanya tuh Art Educare. Art Educare kalau masih kepo bisa dilihat di Instagram aja, Art Educare. Nah, itu untuk umum nggak? Umum. Jadi pameran itu kan internasional ya. Pameran internasional seni rupa. Jadi pertama yang diundang tuh dari univ-univ lain. Jadi open submission karya dengan ketentuan yang udah di ini. Jadi lebih ke partisipatori. Partisipatori itu kayak apa ya? Bukan karya sendiri tapi karya kelompok.
Jadi rame-rame gitu pameran gue tuh lebih ke partisipator itu sih. Itu dengan pameran itu jadi lu bisa ngatur ini sih, bisa ngatur suatu acara. Oh itu pengalaman seru tuh. Pengalaman seru itu. Kayak gue kan ada divisi-divisi pameran tuh. Ada divisi acara, divisi panggung, terus divisi karya. Ntar lu dipelajari tuh di situ tuh. Itu kan di luar kampus tuh. Jadi lu gimana caranya lu pameran, tapi bisa enak dilihat nih. Jadi karya yang udah dipajang tuh bisa enak dilihat gitu. Jadi nggak turun, nggak terlalu naik. Nah itu harus posisinya harus pas gitu ya. Harus pas. Nah terus gimana cara ngaturnya? Misalkan di daerah sini nih, deretan ini itu warnanya warna-warna panas. Panas tuh merah, oranye. Nah yang sebelah sini warna dingin. Nah itu gimana lu? Jadi nggak asal tempel ya? Nggak asal tempel. Jadi ada tekniknya juga. Berarti, nah itu tuh asik tuh buat teman-teman yang emang kayak tertarik banget sama dunia seni ya. Berarti boleh tuh nanti datang-datang kayak boleh ke sana ya. Bisa istilahnya buat kalian tuh biar ternyata seni itu kayak gini. Jadi kalian bisa ngelihat apakah kalian memang mencintai seni atau enggak. Kalian bisa lihat dari sana nanti. Dan ada nggak sih itu kan tadi kan mungkin masih lingkup kampus kan. Ada nggak sih luar kampus entah lu ngecat lah atau lu dipanggil ke sana sini? Kalau luar kampus sih gue lebih ke mural ya. Mural. Jadi gue tuh ceritain aja nih. Apa sih pengalaman lu dan maksud gue karena untuk mendapatkan suatu pengalaman atau untuk mendapatkan ilmu baru tuh nggak harus di kampus. Iya nggak harus di kampus bener. Nah itu lu ceritain aja tuh apa? Jadi tuh gue kan punya komunitas ya. Komunitas gambar-gambar di tembok di ini mural lah. Jadi gue tuh berempat sama teman-teman gue. Nama itu four line 4 garis. Line. Nah itu gue pertamanya iseng sih, dari iseng. Gimana ya, mural tuh kayak mindahin dari sketch ke kertas. Lu biasanya gambar kertas kan enak banget ya, kecil gitu bidangnya. Jadi lu proporsi tuh nggak bakal salah. Kalau gambar di tembok kan lu harus ini gimana? Ya lu gambar palanya nih, gambar palanya ntar kecilan kan nih. Kecilan sama kagak ya, itu ini sih asik gitu asik nih di situ. Nah. Emang butuh jam terbang sih, lu nggak bisa pertama gambar langsung bagus, kecuali emang lu skillnya emang keren. Nah terus lu komunitas lu tuh ngapain aja sih? Yang lu lakuin sama temen-temen lu berempat itu? Jadi pertama gambar-gambar ya, misalkan gua ada tembok di Solo nih, wah tembok kosong nih, gambarin. Nih buat kalian nih, istilahnya, nih mungkin teman gua rada salah ya, rada melenceng nih istilahnya. Melenceng sih. buat vandalisme, cuma apa ya? Karena mungkin temen gue juga bingung nih, dia mau latihan gambar di mana, mau apa istilahnya mengeksplor dirinya di mana. Kadang tuh kan sulit ya untuk mencari tembok yang benar-benar kosong. Nah dia juga ngelakuin mural nih dan akhirnya jadi vandalisme nih. Nah lu bisa ceritain? Sebenarnya ini sih kalau dibilang vandalisme iya, tapi dibilang mempercantik ya iya. Oh jadi lu nggak cuma asal coret-coret, cuma asal coret. Jadi tulisan-tulisan doang. Gue tuh vandal gue lebih menghias sih, lebih kayak menghias. Oh ini ada space kosong nih, gimana kita gambarin? Coba lu ceritain dari. Nah, itu tuh misalkan gue ada tembok nih, itu bekas vandal ya. Vandal tuh yang coretan-coretannya nggak jelas lah. Nah itu mending diblok, dibuat gambar baru. Nah, bagus lah ya. Iya, secara nggak langsung kan masyarakat yang ngapresiasi juga. Lagi jalan di lampu merah nih, lihat kiri, temboknya di situ tuh. Oh gambarnya ini ya lebih keren aja gitu. Jadi nggak cuman vandal yang nggak cuma lu tulis nopal gitu doang. Piloknya juga asal-asalan gitu juga. Nah di Solo tuh juga ada ini ya, bocah-bocah. Iya bocah kampung. Kampung yang mainnya vandal gituan. Nah jadi tuh di Solo tuh ada ini juga sih. Ada kayak komunitas gedenya buat mural street art, mural, graffiti. Jadi yang lebih ditekanin tuh ya graffitinya itu. Jadi bukan kayak vandal itu, jadi kayak graffiti yang keren. Graffiti menurut gua keren. Nah, gue denger kan lo juga pernah kayak hampir dikejar-kejar polisi nih. Lo yang ngecat di Solo itu kan lo pasti ini sih pernah, gue kayak pernah dengar lo tuh pernah nge-share pengalaman itu kan. Jadi lo bisa ceritain ya? Jadi itu
pengalaman di gue ya, itu pertama kali gue vandal. Itu pertama kali gue vandal. Jadi gue buat tim nih. Ini gimana nih? Kita udah buat nih. Gimana kita vandal? Ayo kita vandal. Vandal kan ada di toko di daerah Kartosuro. Daerah Kartosuro tuh ada toko yang udah tutup sih. Nah, temboknya tuh ditempelin stiker Jelek. Stiker apa tuh? Bukan, stiker yang rokok-rokok itu. Iya. Gue cabutin, set. Nah, posisi tokonya itu sebelahnya lampu merah pas. Jadi lu gambar situ lampu lagi merah, orang-orang ngeliatin. Nih, ini ngapain? Terus. Jadi gue gambar situ kan santai. Terus ada suara sirine kan. Dan namanya juga awal-awal kan gue agak takut tuh. Ada takut. Ternyata ambulan. Ya, ambulan. Terus ada lagi. Tapi dari arah sana sih, dari arah bukan seberang dari arah, gitu. iya dari arah seberang. Polisi. Gue ngumpet dulu di motor. Jadi kan motor di sini tuh. Jadi gue ngumpet dulu, santai. Ya emang pertama emang agak takut sih. Tapi lama-lama biasa. Tapi lu nggak pernah dikejar tapi ya? Nggak pernah. Tapi lu sampai kayak gitu tuh lu, wah. Kalau sama Satpol PP pernah sih. Tapi lu Satpol PP? Cuman dia nggak nangkap. Ini ngapain mas? Cuma nanya. Oh, tapi lu deg-degannya terasa tuh. Ya, namanya juga ini ngapain mas? Ini pak gambar buat gini. Oh iya. Untungnya nggak apa-apa sih. Nah, dari pengalaman itu lu pasti kan kayak semakin tambah jam terbang kan? Semakin tambah jam terbang. Nah, dari situ lu sebenarnya apa yang lu pengen sih dari gambar itu? Kan lu tadi bilang selain untuk nambah jam terbang mungkin pengalaman kan? Iya, pengalaman. Tapi output lain apa sih lu gambar-gambar itu? Apa lu pengen dikenal orang atau gimana? Kalau dikenal sih itu emang ya ini ya lebih ke ini sih, sebenarnya lebih ke relasi. Jadi kalau gambar-gambar itu kan biasanya ada eventnya. Misalkan Magelang punya event nih. Kalau kita udah punya nama, biasanya diundang. Nah, itu cara dapetin nama tuh dari mural itu? Vandal. Dari vandal itu? Vandal. Jadi lu kan gue emang pendatang baru termasuk ya. Gue awal mural kan 2018. 2018 masuk pendatang baru karena emang muralis yang udah pada keren-keren, udah punya nama, udah punya jam terbang, udah bagus banget, udah diundang mana-mana di acara-acara yang gede tuh kemarin Jakarta In Fashion tuh, udah pada diundangin ke situ. Ya gitu caranya emang nge-show up karya lu di umum. Lu bikin icon sendiri berarti? Jadi lu bikin icon sendiri. Biar ini kalau kayak gini gambar lu nih gitu ya. Jadi emang harus bikin icon. Harus bikin icon. Berarti bisa dibilang kalau lu pekerja seni, lu harus punya karakter sendiri. Harus punya karakter. Biar lu nggak mati tuh lu punya karakter sendiri. Harus punya karakter sendiri. Jadi kayak misalkan gua kan karakter gua cewek ya. Kita juga udah tahu pasti ya. Nanti kita liatin nih gambarnya kita lihat. Jadi dulu tuh gua kan bingung tuh. Kalau gambar cewek begini nanti ini gimana ya? Apakah bakal dilirik juga? Nah, jadi gue pakein tuh topi kelinci. Topi kelinci itu buat identitas saya sih. Pertama kan gue lagi explore, gue juga masih style gue juga masih ngasal lah anggapannya. Gambar ya udah gambar, terus stylenya kayak outline tuh garis hitamnya tuh. Nah itu masih ketebelan, terus nggak dimainin. Nah itu semakin lama itu semakin terbiasa lu ya. Jadi ngerti lah ya. Kayak apa namanya? Oh kayaknya gue lebih enak pakai style ini deh. Yaudah gue pakai style ini deh. Oh kayaknya gue lebih enak pakai style ini deh. Oh lu masih coba-coba berarti? Masih coba-coba. Sebenarnya emang nggak ada berhentinya sih. Lu udah dapat satu karakter. Emang aslinya emang nyaman dulu sih. Gue lagi nyaman di karakter cewek sekarang. Cewek topi kelinci. Topi. Nah itu sekarang gue lepas topik linknya, gue lebih ke main ke dari garisnya, main dari garis matanya. Nah itu lebih karakter gue tekenin di situ sih. Tapi di Solo masih ada gambar lu nggak sih di jalan-jalan itu? Beberapa udah di blok sama ini. Sama graffiti lain. Oh graffiti lain. Cuman bagusnya di Solo tuh, misalkan kita punya gambar di sini nih, ada grafiti komunitas apa individu dia mau ngeblok gambar kita. Ngabarin dulu tuh.
Kan gue juga ada akun buat gambar-gambar gue kan, yang sama teman-teman gue itu forline.soc. Lo bisa lihat nanti kalau buka Instagram. Nah itu kalau lo mau gambar di situ, biasanya izin dulu di DM tuh, Mas, ini saya mau nembung buat tembok ini, boleh nggak gitu? Boleh nggak? Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Kalau boleh ya saya gas gitu. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa. Kalau gue ngebolehin ya dia bakal eksekusi. Cuman kalau gue nggak ngebolehin ya udah. Oh, sedikit. Kulon nuwunnya masih kenceng. Kenceng. Nah, jadi berarti kalau misalnya nih teman-teman ada yang lagi di tinggal di Solo atau mungkin punya keluarga di Solo atau mungkin pengen main ke Solo, bisa kali ya cari-cari gambar nih temen gue. Bisa. Kira-kira yang masih ada di daerah mana tuh? Masih ada itu di daerah Kartasura sih. Kartasura itu ada di gang. Terus kalau di Solo tuh agak ini ya, kebanyakan udah pada di blok. Lebih keluar sih, kayak event-event gitu. Oh berarti yang nemuin di Solo berarti masih ini ya? Masih ada lah. Beruntung lah ya. Beruntung bisa ngeliat karya teman gue nih secara langsung gitu. Gue di Magelang ada satu, di Jogja ada satu kayaknya. Jogja ada satu, di Kartasuro ada 3, di daerah UNS ada berapa ya? Gue lupa sih. Daerah UNS kayaknya ada 1. Kalau lu di deket daerah Terminal Palur itu kayaknya masih ada tuh gambarnya tuh. Ke terminal itu. Terminal. Tanya depan terminal itu masih ada kayaknya. Nah, lu tanya nanti, Bang, ini yang gambar cewek ada topik kelincingnya di mana ya? Tanya abang-abang Solo juga. Sekarang kayak udah nggak pakai gua. Nah, pakai juga. Jadi dari teman-teman gue juga udah nggak pakai sel dia dulu. Jadi kebanyakan udah pada explore. Lebih baru. Jadi udah nyaman di explore itu. Udah mulai coba. Udah mulai coba-coba. Nih seru banget nih. Mungkin agak panjang tapi menurut gue ini yang bisa kita ulas yang istilahnya lu bakal tahu seluk-beluk seni rupa tuh kayak gimana. Nah, tapi dengan kayak gitu kan lu tadi bilang nambah pengalaman juga kan. Tapi temen lu melakukan hal sama apa enggak sih? Ini buat teman-teman kelompok gua apa? Teman-teman di kampus lu. Apa dia cuma ya udah, gue cuma ngikutin pelajaran aja, gue cuma ngelakuin apa yang disuruh dosen, atau sama kayak lu nih ngelakuin kayak gue harus explore, gue harus punya ciri khas, harus apa gitu? Sebenarnya beda-beda tergantung anaknya sih. Ada yang dia kuliah pulang, biasa cuma ikut dosen, dia nugas, terus emang karyanya bagus sih. Ada yang dia lebih cenderung ke musik. Oh bagus, tapi sayangnya nggak nggak dikembangin lagi. Ada dia lebih cenderung ke musik juga ada. Jadi dia ngambilnya bukan kayak gua explore sama gambar, dia explore di musik. Oh jadi tergantung passion dia tuh, seni rupanya dia pengen kemana banget gitu ya. Jadi ada yang di musik, terus ada juga nih teman gue yang dia kayak buat kerajinan dari tali gitu tuh, dari makram. Dia buat tas-tas kecil. Nah itu juga ada. Jadi emang nggak ini sih, nggak semuanya sama. Nggak semuanya sama, tergantung explore sendiri-sendiri. Tapi menurut lo kayak mengeksplor gitu, terus lo kayak ikut komunitas mungkin di luar, terus lo ngelatih diri lo di luar, dan lo nggak cuma ngambil pelajaran dari kampus, menurut lo itu hal yang bagus atau ya gimana? Pandangan lo istilahnya dengan kayak tadi lo lakuin. Oke, sorry banget tadi kamera gue mati gara-gara memory card-nya habis guys. Kita mati ternyata. Nah jadi ini kita lanjutin yang tadi nih Pak. Menurut lo nih, dengan lu mencari pengalaman di luar, dengan lu bisa ketemu banyak komunitas, itu menurut lu bagus nggak sih buat diri lu sendiri? Kalau menurut gue sih bagus ya. Pertama kan emang lu bisa dapet apa yang nggak lu dapet di kampus. Lu bisa mempelajari apa yang nggak lu dapet di kampus. Dan lu tahu lebih kerasnya, lebih kerasnya gitu, dunia seni itu gimana. Jadi lu terpacu banget lah untuk lebih mengeksplor. Dan tapi menurut gue juga bagus sih, karena orang tuh harus punya karakter, apalagi di seni kan. Itu penting banget sih. Karena kalau misalkan seni kita nggak punya karakter dan kita cuma ngikutin kayak orang lain, jatuhnya mati kan. Kita nggak punya kayak, ini mah dia cuma ngikutin kita nggak punya orang gitu. Iya, kita nggak punya. Kita mati bro. Kita nggak punya gambaran lu, karakter dia gini nih gitu. Lu kalau seni nggak ada kayak gitu, menurut gua sih nggak ini banget, nggak hidup lah ya. Nggak hidup, mati, tetap mati.
Ini kita udah mulai di penghujung nih ya. Walaupun kita udah rekaman banyak banget nih, udah lama banget kan. Lama 1 jam, 1 jam ada kali ya. Kira-kira tips and trick nih buat teman-teman yang lagi pengen banget masuk jurusan khususnya di pendidikan seni rupa nih. Lu bisa ngasih tips and trick nggak sih biar teman-teman tuh bisa survive gitu. Entah dia sebelum masuk nih, misalkan lu nyuruh mereka untuk lu mendingan belajar ini dulu, atau enggak lu coba ngelatih dulu diri. Kalau misalkan menurut lu bisa, lu lakuin. Kalau misalkan menurut lu kurang, lu coba pelajarin lebih ulang apa gimana. Yang pertama sih gue tekanin paling pertama ya, itu lo kalau mau masuk seni, lu jangan cari kayak gimana ya, lu seni kayak pilihan terakhir lah, alat cadangan, paling gambar-gambar doang tuh jangan bro. Jangan yang penting masuk ya. Jangan banget, sumpah. Karena seni tuh emang keras ya. Nggak cuma gambar-gambar doang, itu pertama ya. Jadi lu jangan mandang remeh lah. Jangan mandang remeh, itu pertama. Nah, terus yang kedua, lu ini sih mempelajari ini aja, ke gambar sih, proporsi menurut gua. Soalnya yang dari SBM tuh tes gambar itu lu mempelajari proporsi. Kalau contoh soal gua kalau nggak salah ya, itu SBM. Itu kayak lu mempelajari proporsi, lu jadi lu bayangin diri lu jadi cicak. Nah, lu di pasar nih, cicaknya lagi di pasar. Cicak kan gimana sih? Kan di atas gitu ya. Nah, lu bayangin nih, lu jadi cicak, lu lihat suasana pasar dalam mata cicak lu gimana. Nah, itu lu harus gambar itu. Itu soal SBM tahun gue sih 2017. Jadi teman gue ini gitu. 2017 ya angkatannya. Oh, ada yang nanya. Jadi harus kayak gitu ya? Jadi pertama lu harus berarti harus bisa gambar ya? Pasti. Pertama harus bisa gambar, itu basic banget. Lu harus bisa gambar. Dan lu suka banget ya? Pertama lu harus bisa gambar. Dan kedua lu harus ada passion di situ. Jangan cuman jadi jurusan yang alah cadangan aja. Jangan bro, nanti lu nyesel, serius. Karena ujung-ujungnya lu buang-buang waktu ya? Buang-buang waktu, soalnya di sana tuh apa ya? Matkulnya juga gue bilang berat ya, lumayan berat. Lumayan berat. Terus gambar-gambar lu tuh bukan gambar-gambar yang lu sekedar gambar, cuman gimana gambar tuh punya makna tersendiri gitu. Bisa hidup lah ya. Bisa hidup lah. Nah, itu yang susah kalau lu nggak punya niat ke sana. Iya sih. Gitu. Terus lu berarti tips dari lu juga jangan cuma kuliah pulang. Jangan cuma kuliah pulang. Berarti lu harus eksplor lebih jauh nih. Kalau buat lu bisa survive berarti lu harus banyak teman, harus bisa kenalan sama orang banyak, terus harus bisa aktif di kegiatan lah. Ngelatih diri lu juga berarti ya. Aktif kegiatan nih udah masuk melatih diri sih menurut gua. Nah, gitu aja sih tips and trick dari gua. Berarti biar bisa survive lu ngelakuin itu semua. Karena kalaupun ntar di satu sisi atau satu kondisi lu kesulitan, pasti teman-teman lu bakal bantu. Oke. Nah, Pak, kalau ini kita tadi udah bahas berat banget nih, udah kayak mendalam banget lah, udah jauh banget kita bahas. Nah, ini yang asik-asik aja nih. Kira-kira tempat nongkrong menurut lu ya, tempat nongkrong yang paling asik atau bisa buat lu nugas nih, yang lu suka apa ya istilahnya, lu sambangin lah, di mana tuh? Kalau nugas sih, gua kan di sekre ya. Jadi sekre gua tuh bukan yang cuman ada kuliah, nanti kuliah udah kelar tutup. Enggak, sekre gue tuh aktif 24 jam coy. Wah, soalnya beda gedung. Kayak McD ya? Beda gedung. Udah kayak McD nih. Jadi sekre itu yang nguasain mahasiswa. Jadi lu mau tidur sana, bebas. Oh, bebas. Lu mandi sono bebas. Lu mandi sono bebas. Wah, udah kayak McD ya? Ada musola juga berarti? Ada. Ada. Jadi sekre gue tuh masuk di luar kampus. Di luar kampus tuh ada, dia termasuk gedung seni rupa juga sih. Jadi di sekre gue tuh buat labnya lah. Jadi di bawah tuh sekre, sampingnya tuh lab kayu, atasnya lab patung, lab lukis. Nah, itu situ semua. Cuman beda gedung sama kampus utama. Jadi kan tapi sorry gue potong ya. Nih di sekre dia tuh ada yang seru sebenarnya. Tapi mungkin gak gue bahas di sini. Ntar kita di lain kesempatan aja kita bakal bahas. Terus apalagi tuh kira-kira selain sekre? Berarti sekre lu tuh udah kayak rumah kedua. Udah kayak rumah kedua gua. Terus itu buat nugas sih gua lebih nyaman di sana ya. Lebih nyaman di sana. Gua kalau nugas kayak lukis-lukis gitu di tempat umum gua nggak banget. Iya sih. Karena lo harus bawa cat. Harus tenang ya. Iya, harus imajinasi lo harus terbangun sih. Terus kalau buat
kayak buat nongkrong biasa lah, nongkrong biasa, diskusi kecil lah. Itu biasanya gue di angkringan. Oh, di angkringan. Angkringan. Jadi dekat Jawa Tengah tuh angkringan ya mainnya. Deket sekre gue tuh ada angkringan tuh. Ada angkringan, ada 2. Nah, biasanya itu kating-kating yang udah lulus, yang udah pada S2, biasanya nongkrongnya situ. Jadi secara nggak langsung lu itu angkringan dikuasainnya sama seni rupa. Jadi lu rame banget selalu. Mau di angkringan juga bahasa seni rupa juga. Seni rupa. Masuk nih, seret. Ya udah lu ketemu kating-kating 2000 berapa? 2012. Tua ya. Ada yang udah kerja malah ya kan? Udah kerja, udah nikah. Berarti lu apa istilahnya kalau anak seni rupa tuh di sana berarti itu kalau tempat asik. Iya, yang wajib berarti ya. Wajib angkringan tetap. Karena harus apa ya? Lu harus berbaur banget soalnya lu. Lebih enak sih, lebih enak di angkringan menurut gua. Iya. Diskusinya kan lebih bebas kalau misalnya diskusi kecil gitu. Apalagi kalau udah di atas jam 12 nih kan. Ini kalau kalian tahu dinamika kampus, apalagi kalian tahu yang namanya nongkrong nih. Iya. Kita kalau udah di atas jam 12 tuh bahasannya lebih berat biasanya. Sesi berat. Sesi malam, Bro. Nah, jadi ini gue mau recap ya. Jadi berarti seni rupa itu nggak cuma belajar tentang gambar. Cuma belajar gambar. Terus lu harus punya passion di sana. Punya passion, bener. Lu harus bikin karakter lu sendiri. Betul banget. Lu harus tekunin banget apa yang lu suka berarti ya. Dan lu berarti nggak boleh taruh ini tuh di jurusan yang istilahnya pilihan kedua, ketiga tuh nggak boleh. Kalau pilihan kedua nggak apa-apa sih, asalkan lu ada passion. Berarti nggak, maksud gua pilihan kedua tapi jauh banget sama pilihan satu. Berarti kan itu kayak buangan juga. Buangan. Itu janganlah kalau menurut gue ya. Kecuali lu suka banget, ya nggak masalah. Karena kalau lu di tengah-tengah terus akhirnya lu nggak suka dan lu cabut tuh kayak, lu buang-buang duit banget masalahnya. Soalnya gini bro, lu nggak suka suatu garapan nih, lu nggak bakal serius garapnya. Iya sih. Pasti ujung-ujungnya kayak aduh gini lagi. Garapan yang lu nggak niatin hasilnya nggak bakal bagus. Dan akhirnya dan kalau ikut-ikutan orang juga akhirnya nggak tanggung jawab. Istilahnya pilih tuh berdasarkan diri lu sendiri. Berdasarkan diri sendiri itu. Lihat diri lu lah istilahnya. Nah, oke nih gue mau jelasin nih, gue udah cari-cari juga beberapa kampus lah ya. Istilahnya yang memang ada pendidikan seni rupa nih Pak. Ini ada di UNS nih pastinya kayak teman gue. UNJ, UPI, ISI Denpasar, ITB, Trisakti, UGM dan lain sebagainya. Nah, buat penutup nih Pak. Satu kata dari jurusan lu pengen gambarin jurusan lu tuh apa nih dalam satu kata? Asik coy. Asik coy. Asik, berarti lu buat yang pengen nempa mental, lu yang passion banget sama seni, lu pengen eksplor jauh seni, berarti lu bisa masuk sini. Bisa masuk. Oh, pas. Thank you, Pal. Thank you. Salaman gini, corona bro. Oke ya.